Eh, Jeruk menti kawan. Kita mengingat tanaman ini di masa lalu di sekitaran kita. Tanaman ini biasa tumbuh biasa di semak-semak atau rumpun-rumpun. Jadi dalam posisi dengan matahari full tetapi posisi bawah itu lembab. Ini namanya jeruk menti. Walaupun keberadaannya sekarang sudah jarang sekali. Sebenarnya tanaman ini juga sangat berani sama air, tapi pertumbuhan atau perkembangbiakannya batangnya itu yang selalu saya ingat tuh kecil. Nah inilah jeruknya, namanya itu jeruk menti. Nah setelah kita budidaya di dalam pot, sebenarnya memang buahnya itu sedikit bisa membesar kawan. Bahkan kita menggunakan teknik vegetatif di dalam pot. Kita cukup oksigen, selalu cukup air, cukup matahari. Kita gunakan juga media tanah dan kompos. Kompos berasal dari tumbuhan hijau. Ternyata pertumbuhannya sangat bagus. Bahkan kawan, ada karena pembuahan yang terlalu lebat mengakibatkan tanaman jeruk menti seakan sudah mati. Kemudian saya bentuk seperti vegetatif care, di mana saya fokuskan untuk cukup oksigen dan cukup air. Ternyata pulih kembali. Oleh sebab itu tanaman itu kawan, berakar tunggang kalau di dalam pot kadang-kadang subur, daun dan batangnya sulit berbuah. Kadang-kadang pembuahan terus menerus, tetapi tidak bertahan dalam usia lama, bahkan tumbuhan itu akan mati. Oleh sebab itu kita selalu memberikan sharing, sekaligus kita berikan contoh-contoh. Semoga penggemar tanam-tanaman di dalam pot, di lahan sempit, gunakan teknik vegetatif. Untuk keseimbangan ranting-rantingnya gunakan pruning dengan teknik shutdown dari 90 menuju 180 derajat. Tentu sangat efektif dan bermanfaat. Di pot seperti ini kawan, kita angkat juga nggak apa-apa, karena teknik rawatan vegetatif. Ini kita gunakan kompos limbah, limbah durian kawan. Kita bisa gunakan kompos limbah durian, kompos limbah-limbah nangka, cempedak dan lain-lain. Banyak perkembangan positif, terutama buahnya. Tanaman ini kita gunakan limbah-limbah juga. Lihat buahnya juga ini kawan, satu contoh. Nah buahnya itu begitu besar, jadi bisa 2 kali atau 3 kali lipat daripada buah biasanya. Ini kawan, sangat besar sekali. Tetapi juga pertumbuhan buah yang lainnya dari bunga menjadi buah juga banyak sekali. Dan ini ada satu yang besar. Oleh sebab itu semuanya itu mesti ada hal-hal yang terkait yang belum kita ketahui. Karena mengingat kawan, ini inovasi penghobi tanaman sebagai tanaman hias di pot, walaupun berakar tunggang. Kemudian yang satunya, sahabatku semuanya, tanaman ini pernah mati kawan, hampir punah karena buahnya itu terlalu lebat sehingga perkembangan akarnya itu tidak bisa berkembang secara vegetatif. Jadi pertumbuhan vegetatif yang terus menerus, yang terus mengeluarkan cabang-cabang akar untuk menyerap hara itu terhenti ketika tanaman itu terjadi fase generatif, fase pembuahan yang terus menerus. Kita lihat sekarang sudah normal kembali dan nampak hijau. Ada beberapa ranting pada jeruk ini yang telah mati. Nah kita potong seperti ini. Tetapi setelah kita potong dengan teknik vegetatif seperti ini, media tanam tanah, kita fokus dengan kompos hijau daun. Ternyata tumbuh kembang kembali, yaitu baik batang daunnya. Nah, seperti ini. Banyak teknik-teknik itu yang kita berikan, semoga semuanya itu bisa saling mengisi kawan. Barangkali di daerah sahabatku cocok seperti ini, atau bisa mengurangi dan bisa menambah. Pentingnya rawatan vegetatif dan teknik shutdown, pruning dari 90 menuju 180 derajat. Sayang kawan kalau jenis spesies jeruk menti ini sebutan kita harus musnah. Nah kita tahu tumbuhan ini memang punya batang itu tidak seberapa besar. Yang dulu-dulu di semak-semak, di rumpun-rumpun banyak, kita ketahui seakan-akan tanaman ini tanaman yang tidak bermanfaat. Walaupun dulu itu memang kecil-kecil. Lah kira-kira segini-gini saja itu. Seperti jeruk nggak enak, kemudian lama-lama musnah karena jarang tertarik pada tanaman jeruk menti ini. Nah sekarang kita mulai, ternyata tanaman ini banyak gunanya, juga bisa untuk sayur, juga dikonsumsi, bahkan banyak mengandung serat-serat yang bermanfaat untuk tubuh. Bahkan keunggulan tanaman ini bisa kita konsumsi tanpa membuang kulitnya.
Juga sahabatku sering, maksud saya pernah bertanya apakah jeruk minti ini harus kita mulai dari benih. Sulit untuk kita lakukan stek, tetapi dari beberapa uji coba kawan juga saya juga berhasil stek tanaman jeruk minti ini berhasil tumbuh. Sebab waktu yang sudah beberapa bulan bisa tumbuh tunas walaupun sedikit dan tumbuh dan daun yang menempel masih belum rontok, berarti tanaman ini jeruk minti bisa kita lakukan teknik stek. Kita ambil samplingnya kawan. Inilah bukti bahwa jenis tanaman jeruk minti ini bisa kita lakukan stek. Nah ini kira-kira sekitar 1 bulan yang lalu pembrongkohnya sudah saya bungkus. Tetapi kita untuk membuat stek kembali tentu kita harus sesuaikan ranting mana yang harus tepat. Sebab jeruk ini kawan, jeruk apapun kalau kita salah memotong di saat fase generatif itu semuanya akan kering. Oleh sebab itu kehati-hatian kita untuk mengambil benih jeruk agar tidak cepat kering. Nah ini memang segi resiko yang harus kita perhitungkan untuk memotong ranting jeruk. Tentu dengan menunggu timing dan saat yang tepat. Jadi untuk fase generatif seperti ini tidak bisa kita sembarangan untuk memotong mengambil ranting lantas tanaman ini musnah. Sekali lagi, jeruk minti ini juga bisa budidaya memperbanyak benih dengan cara stek. Sudah 1 bulan saya buka, sekali lagi saya ulang, ternyata berhasil tumbuh seperti ini. Nah ini waktunya berusia sudah stek di sini sudah sekitar 3 bulan. Betul-betul kehati-hatian kita untuk memperbanyak benih stek dari ranting atau pohon jeruk. Sebab kalau tidak hati-hati dari sisi negatifnya tanaman ini mudah untuk musnah, terutama pohon jeruk untuk dipot.